Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya cintai, alhamdulillah dengan karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama-sama menunaikan satu di antara kewajiban seorang muslim kepada Rabb-nya, dan tentu seorang muslim mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meniru, mencontoh, meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini satu kaum, yang mana kaum ini disebut dengan Bani Israel. Ketika disebutkan Israel, maka kembalinya adalah Yakub. Namun di tengah-tengah mereka ada sekelompok orang yang mereka dikenali dengan Al-Yahud atau orang-orang Yahudi, di mana ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah satu bangsa yang mana mereka memiliki ciri-ciri yang spesial. Mereka satu bangsa yang memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mengenalinya, mudah-mudahan mereka tidak menjadi orang-orang yang gampang tertipu, orang-orang yang gampang percaya dengan janji manis mereka, ucapan-ucapan mereka, ataupun slogan-slogan mereka. Karena mereka disebutkan dalam sekian banyak Al-Quran adalah satu kaum yang paling mudah berbohong, satu kaum yang paling gampang menipu, satu kaum yang paling mudah mencari khilaf. Kalaupun sekiranya kebenaran sudah begitu nyata di depannya, maka mereka akan mencari cara supaya dia bisa terlepas dari kebenaran itu. Saudara terhormat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sejenak saja beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang hal itu. Karena begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara, menjelaskan, yang tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran melainkan tentu di sana ada faidah. Faidah yang terbesar agar seorang yang mengenal mereka, dia akan pertahankan kebenaran yang telah dia anut. Saudara terhormat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di surat Ali Imran pada ayat yang ke-72. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka itu orang yang selalu membuat makar, orang yang selalu ingin menipu kaum muslimin. Kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ta'ifatu min ahlil kitab." Maka berkatalah segolongan dari ahlul kitab. Ini menggambarkan memang tidak semuanya seperti itu, tapi ada sekelompok, dan ini boleh jadi sekelompok besar. Karena memang ada sebagian mereka yang justru setelah melihat kebenaran masuk Islam, tapi bisa dihitung dengan jari. Tetapi sebagian besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala ta'ifatu min ahlil kitab, berkatalah sekelompok dari ahlul kitab.
aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Ayo kita beriman sebagaimana orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hari, atau maksudnya di siang hari. Kata wajhun nahar maksudnya setelah terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini wajhun nahar. Artinya ayo kita beriman di siang hari kepada mereka, supaya apa? Begitu mereka orang-orang mukmin tahu kita masuk Islam, kemudian kita akan membuat kerusakan dari dalam, membuat subhat dari dalam, sehingga kita harapkan mereka nanti akan keluar dari Islam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Namun nanti malam kita kufur. Nanti malam kita kufur kata mereka. Supaya apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Supaya orang-orang mukmin kembali kepada kekufuran. Ini karakter yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan langsung. Ini mereka suka melakukan tipu daya. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-109. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada." Berapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan ahlul kitab, di mana mereka law yaruddunakum min ba'di imanikum, mereka sangat berkeinginan agar kalian orang-orang yang beriman segera kembali lagi dari keimanan kepada kekufuran. Apa sumbernya? Kenapa mereka tidak begitu senang, tidak begitu suka dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad yang disimpan di dalam dada-dada mereka. Dan ini bukan tuduhan, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Apakah kita akan curiga kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi seorang mukmin enggak ada lain kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sami'na wa ta'na. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka, menyebutkan mereka, kenapa mereka begitu benci dengan kaum muslimin. Mereka begitu tidak suka ketika mereka ada orang melihat orang Islam dia komitmen, konsisten, suka dia mengamalkan agamanya, karena mereka hasad yang tersimpan dalam dada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakni ma tabayyana lahumul haq, setelah bagi mereka nyata jelas. Kenapa mereka mengetahui ini? Karena bagi mereka telah datang berita-berita yang dari kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya akan datang seorang namanya Ahmad, akan menyerukan sebagaimana yang diserukan oleh Musa, akan menyerukan sebagaimana yang diserukan oleh Isa, dan seterusnya. Namun ternyata orang yang dinanti, orang yang ditunggu bukan dari Bani Israel, namun keturunan Ismail. Sehingga mereka selalu berusaha mencegah, menghalang-halangi, dan kalau perlu mereka akan melakukan makar yang lebih daripada itu. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada sebuah hadis yang menguatkan tentang masalah ini. Hadis riwayat dalam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bainama ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harsin. Satu hari, kata Abdullah bin Mas'ud, kami berjalan-jalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kebun atau di sebuah tempat yang di sana ditanami beberapa tanaman-tanaman kurma. Wa huwa muttaqin ala asabin. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenderan di salah satu pohon kurma. Bersenderan di salah satu pohon kurma. Kemudian idh marra binafari minal yahud, tiba-tiba ketika itu datanglah sekelompok orang Yahudi. Saat Rasulullah sedang bersenderan, lewat sekelompok orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din. Sekelompok orang ini mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Apa yang mereka bicarakan? Saluhu anir ruh. Nih, ada orang yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu tanya kepada dia tentang ruh. Coba kamu tanyakan kepadanya tentang ruh. Pertanyaan yang tidak mungkin didapat, pertanyaan yang tidak mungkin ada jawaban kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi dasar orang Yahudi, mereka ingin sengaja bertanya supaya menyulitkan orang, supaya jawabannya tidak ada, kemudian akan mencela.
kemudian akan mengejek, dan kemudian akan menyampaikan kepada orang-orang. Tuh buktinya, Nabi yang kau puja, yang kau sayangi, yang kau sambut, ternyata nggak bisa memberikan jawaban. Taib. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan, kata mereka, "Marobukum ilaihi." Apa urusan kamu bertanya tentang masalah itu? Artinya tidak semua mereka sebenarnya sepakat, walaupun semua mereka mengatakan, cobalah kamu tanya tentang ruh. Kemudian, la yastaqbilukum bi syai'in takrahunahu. Jangan-jangan nanti kalau dijawab, ternyata jawabannya membuat kamu tidak suka. Jawabannya tidak membuat kamu tidak nyaman. Maka kemudian sebagian mereka mengatakan, udah tanyakan saja, tanyakan saja. Akhirnya mereka bertanya, saluhu. Maka kemudian mereka bertanya, yakni bertanya tentang ruh yang dia tanyakan. Maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah ruh, fa'askatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Kenapa? Ini bukan urusan dirinya. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diam. Dan Abdullah bin Mas'ud dia tahu bahwasanya wahyu sedang turun. Maka kemudian saat Abdullah bin Mas'ud dia melihat Rasulullah diam, kemudian dia berdiri menuju kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma nazal wahyu qala, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, dan kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yas'alunaka 'alir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Rabb. Kenapa? Enggak ada orang yang tahu dari mana, bagaimana ruh itu masuk ke dalam tubuh, posisinya dalam tubuh di mana, apa di leher, apa di mata, apa di tangan, enggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka Nabi yang mulia SAW perintahkan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Tentang urusan ruh, itu urusan Rabbku. Kemudian wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak diberikan kepadamu tentang ruh, tentang ilmu tentang ruh, kecuali sangat-sangat sedikit. Dari yang sedikit apa itu? Sebutan. Apa itu ruh? Ikhwatan wa rahimakumullah. Maka ini gambaran bagaimana salah satu di antara bentuk, yakni ketika mereka sengaja bertanya untuk menyulitkan orang. Bahkan dalam riwayat yang begitu panjang, satu ketika mereka datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat mereka datang, kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, saya ingin menanyakan kepada kamu tentang 4 hal. Dan kalau sekiranya engkau bisa menjawab," kenapa? Dia tahu ini tidak akan mungkin dijawab oleh seorang kecuali Nabi. Kemudian mengatakan, kalau sekiranya engkau bisa menjawab, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya engkau bisa menjawab, mau nggak kalian masuk Islam? Kata mereka, ya kami mau. Maka ditanyalah, pertama tadi tentang ruh, yang kedua bertanya tentang yakni mani laki-laki dan ovum perempuan. Kenapa dia bisa jadi laki-laki dan bisa perempuan? Kemudian yang ketiga bertanya tentang bagaimana tidurnya Nabi Musa. Antum bayangkan, dia hidup tidak sezaman dengan Musa, jauh dengan Musa. Yang ditanyakan apa? Bagaimana tidurnya Nabi Musa? Kita sama kawan kita saja boleh jadi kita tidak tahu bagaimana tidurnya, apakah ngorok ataukah tidak, apakah dia terlentang, apakah dia miring. Ini ditanya tentang tidurnya Musa yang lebih jauh lama waktunya. Kenapa? Karena memang sengaja dia bertanya untuk menyusahkan. Kemudian yang tiga pertanyakan, siapa temanmu dari kalangan malaikat? Intinya, ini hadis sampainya sini mengatakan semua pertanyaan dijawab oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu, siapa temanmu dari kalangan malaikat? Kenapa? Karena tadi perjanjiannya kalau bisa menjawab dia masuk Islam. Tapi saat ditanya tentang siapa temanmu dari kalangan malaikat, kata mereka, ini menjadi pembeda antara saya dengan kamu. Kalau sekiranya jawabannya sesuai denganku, aku masuk Islam. Tapi kalau tidak, tidak. Ternyata pada kata Rasul mengatakan apa? Temanku dari kalangan mereka adalah Jibril, dan tidaklah diutus Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan teman dari kalangan mereka adalah Jibril. Kata mereka mengatakan apa? Ini dia. Karena engkau berteman dengan Jibril, maka engkau menjadi musuhku. Padahal awalnya sudah sepakat dia akan masuk Islam. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak, kenapa kau memilih Jibril? Dia mengatakan, karena memang Jibril adalah musuhku. Ini terang-terang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Oleh kata Allah, pahami dengan baik.
ketika seorang memahami tentang kaum ini, walaupun kita mengatakan tidak semuanya sama, tetapi sebagian besar mereka, karena fakta mengatakan hari ini mungkin kalau antum mencari orang Yahudi yang masuk Islam mungkin bisa dihitung dengan jari, atau mungkin tidak lebih daripada itu. Namun selainnya mereka begitu besar, begitu banyak mereka yang tunduk dan patuh kepada Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bukan orang-orang yang gampang ditipu oleh mereka, karena bagi mereka antara Yahudi dengan yang lainnya nggak ada peraturan. Nggak ada istilah kamu dusta kepada orang Islam, kamu dusta kepada orang yang lainnya. Hanya antar mereka saja. Adapun kepada selain mereka, bagi mereka darah orang-orang selain Yahudi halal. Bahkan boleh jadi bagi mereka menipu adalah pahalanya besar. Maka sangat disayangkan kalau hari ini ada orang muslim yang mempercayai orang yang komitmen dengan agama mereka. Maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah menyerukan kepada dakwah Islam, sehingga ketika mereka menjadi muslim baru mereka ketahuan bahwasanya sebenarnya siapa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa orang yang belajar dan belajar, karena dengan belajar kita akan mengetahui hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sedikit kita mengetahui tentang bagaimana karakter orang Yahudi secara umum, walaupun kita katakan ada memang dalam sejarah ada Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi besar, dan dialah yang membongkar saat arak-arakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang pembesar yang melakukan zina, kemudian diarak-arak dengan dihitamkan badannya, kemudian dicambuk, dinaikkan di atas unta atau di atas kendaraan, yang wanitanya menghadap ke depan, yang laki-lakinya menghadap ke belakang. Kemudian Rasulullah SAW melihat seperti ini, dia bertanya, apakah seperti ini hukum zina di dalam agama Yahudi, dalam Taurat? Mereka mengatakan iya. Abdullah bin Salam di sebelahnya, kata mereka, coba buka Taurat. Maka kemudian bukalah Taurat sambil ditutupi bagian ayat yang disebutkan tentang rejam. Kemudian tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan, coba angkat jarimu. Ketika diangkat jari, ternyata di situ terdapat bahwasanya hukum zina di dalam Taurat adalah rejam. Artinya apa? Bahwasanya mereka adalah orang yang memang selalu dia mencari celah dan mencari cara supaya agama sesuai dengan hawa nafsunya. Maka hari ini kita yang telah menjadi muslim, kalau kita mengamalkan agama sesuai dengan hawa nafsu kita, berarti kita telah mempertahankan apa yang menjadi cara beragamanya orang-orang Yahudi. Walaupun kita tidak menjadi Yahudi, tapi cara beragama mereka dipelihara. Kenapa? Karena mengikuti agama dengan hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaum muslimin seluruhnya menjadi orang-orang yang senantiasa taslim dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.